Yang kami hormati Bupati Indramayu dalam ini mungkin diwakili atau mungkin tidak hadir juga. Indramayu, Fokus Pantura, PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. HTBS Syazili, secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golkar, Dewan Pertimbangan Partai Golkar serta pengurus pimpinan kecamatan PK Partai Golkar Kabupaten Indramayu periode tahun 2020 sampai tahun 2025 di Aula Hotel Handayani, Indramayu, Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021. Gelaran pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang berlangsung cukup mega itu dihadiri anggota DPR RI, Bambang Hermanto, perwakilan pengurus DPP Golkar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Gerindra, PKB, Hanura dan PKS serta unsur Ormas. Partai Golkar Kabupaten Indramayu, di bawah komando Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaifuddin optimis dengan disahkan kepengurusan DPD Partai Golkar, Dewan Pertimbangan dan pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Indramayu ke depan akan lebih maju, menjadi spirit dan semangat baru dalam menghadapi agenda politik 5 tahunan terutama kemenangan Pilkada dan Pilpres 2024 mendatang. PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. HTBS Syazili, mengatakan, setelah dilantik pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu termasuk Dewan Pertimbangan dan para ketua PK pihaknya berpesan, bahwa sudah saatnya kader Golkar Kabupaten Indramayu bangkit, bersatu dalam mempersiapkan pertarungan politik yang sesungguhnya, yakni berjuang mempertahankan kursi fraksi Golkar di DPRD Indramayu dan gerakan sosialisasi Ketua Umum Airlangga Hartanto sebagai calon Presiden Republik Indonesia di 2024 mendatang. Aceh mengatakan, dengan disahkannya kepengurusan DPD Partai Golkar Indramayu, pihaknya yakin kursi kepemimpinan Indramayu 1 akan kembali diraih. Tentu tugas utamanya adalah bersatu, hilangkan ego, dan gelorakan kebesaran Partai Golkar di setiap wilayah agar masyarakat meyakini Golkar masih ada dan tetap sebagai partai kuat dan terbesar. Menurutnya, wajib hukumnya bagi para pengurus Partai Golkar yang sudah dilantik untuk menggaungkan kebesaran partainya. Tahun 2024 bukan waktu yang lama, maka dari itu kibarkan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto sebagai calon presiden di setiap kecamatan, desa, hingga ke akar ranting yang sudah terbentuk. Aceh berharap, pasca pelantikan di kepengurusan yang baru ini sudah tidak ada lagi duri yang bersarang di tubuh Partai Golkar Kabupaten Indramayu. Bukan tidak diketahui, jika dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar dalam 1 tahun sebelumnya itu merupakan intrik politik. Namun Aceh optimis kepengurusan Partai Golkar di bawah komando Ketua Syaifuddin Golkar ke depan, bisa merebut kembali kursi pendopo 1. Aceh mengajak kepada semua para kader Golkar dari tingkat atas hingga akar rumput mari bangkit, bersatu kembali untuk membesarkan Partai Golkar. Senior milenial dan sesepuh. Izin saya berdiri sebagai Ketua Golkar Kabupaten Indramayu dan alhamdulillah juga Pak Udin sebagai Ketua DPD Golkar Indramayu telah melakukan konsolidasi di tingkat kecamatan dan ini nanti akan harus terus dilanjutkan di tingkat desa sampai ke tingkat RT RW. Ini adalah bagian dari konsolidasi Partai Golkar untuk mensolidkan kekuatan Partai Golkar menyongsong pertama tentu pemilu 2024, pemilu legislatif, dan kami berharap DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu tetap mempertahankan kemenangan, bahkan jika dimungkinkan dapat meningkatkan raihan kursi di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, dalam konteks Pilpres kami tadi menyampaikan bahwa harus mulai dari sekarang kader-kader Partai Golkar mensosialisasikan Pak Airlangga sebagai calon presiden di tahun 2024 dan memenangkan Pak Airlangga agar elektibilitas dan popularitasnya semakin hari semakin naik. Sementara itu,
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Syaifuddin, mengapresiasi seluruh jajaran partainya untuk kembali bersama-sama membesarkan marwah partai guna merebut kembali kejayaan partai di masa mendatang. Pihaknya optimis pada pileg mendatang akan mempertahankan raihan 22 kursi anggota DPRD Kabupaten Indramayu termasuk kursi pendopo 1 yang sebelumnya dimenangkan oleh Partai Golkar. Hal menggelitik diungkapkan Syaifuddin saat mengutarakan ungkapan terima kasih kepada para petinggi Partai Golkar yang hadir dan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Indramayu atau yang mewakilinya yang tidak hadir. Bahkan, sambutan pembuka Syaifuddin tetap menjadi semangat para kader untuk tetap solid bahwa Partai Golkar harus menjadi yang terdepan baik di Indramayu, provinsi maupun pusat. Rasa haru dan bahagia tentunya. Tanggal 27 November tahun 2021, di mana kita di sini untuk mengingat, tapi jangan selalu diingat. Karena ingat tanggal 16 Juli tahun 2020. Di mana pelaksanaan musda ini di sini, Pak. Kenapa hari ini kita pelaksanaan pelantikannya di Hotel Handayani ini? Tepat sama hari Sabtu dan ini hari Sabtu. Sedianya kita mau di Jakarta, Pak, di Jakarta Conference Center. Tapi karena kebetulan ada sejarah di situ, maka kami tetap di sini, Pak. Jadi berangkat dari sini, pulang juga dari sini, dan nanti berangkat lagi ke sini. Insya Allah sejarah di Hotel Handayani tanggal 16 Juli tahun 2020, 27 November tahun 2021. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Fokus Pantura melaporkan.